Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi dulur-dulurku dari Sabang sampai Merauke, dan juga salam bahagia juga kepada seluruhnya yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Pak Tri. Saya adalah warga desa Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya akan curhat, Pak. Curhat kepada dulur-dulurku semua dan juga kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan. Ada beberapa yang akan saya ucapkan dan akan saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan pandemi COVID-19, yaitu tentang masalah isolasi mandiri. 4 hari yang lalu saya mendapatkan informasi dari Satgas COVID dan juga dari bidan desa perwakilan dari Puskesmas menyampaikan bahwa ada warga saya yaitu dinyatakan positif corona. Dari informasi Rumah Sakit Umum Sidoarjo, karena warga saya itu melahirkan, dan setelah dilakukan pengecekan terpapar virus corona. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak Satgas COVID maupun bidan desa meminta saya selaku ketua RT untuk memberikan himbauan kepada warga yang terpapar COVID untuk dilakukan isolasi mandiri. Sedangkan di dalam rumah tersebut dihuni ada 6 orang. Dan setelah saya lakukan, saya sampaikan pada warga tersebut, dan warga saya mengatakan kalau saya dilakukan isolasi mandiri, terus kebutuhan kita bagaimana, Pak RT? Sedangkan untuk menghidupi kami semua ini, kita menjual makanan yaitu di jalan raya, dan itu kebutuhan lainnya juga. Mungkin dari pihak Pak RT bisa memberikan solusi, karena kita ini dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Itu informasi itu yang diminta oleh warga saya, dan saya coba untuk menghubungi bidan desa maupun dari Satgas, dan dari warga saya tersebut juga menghubungi untuk menanyakan masalah hal itu. Tapi apa yang saya dapatkan jawaban dari Satgas COVID itu atau dari bidan mengatakan, ya itu gimana caranya Pak RT untuk memberikan yang terbaik kepada warga yang dilakukan isolasi, baik masalah kebutuhannya yaitu terutama makan atau masalah untuk sembako lah, seperti itu. Terus saya berpikir, apakah yang disampaikan itu
memang ditugaskan kepada ketua RT dan juga pengurus-pengurus RT. Sedangkan wabah ini, corona ini, yaitu adalah suatu musibah nasional, bahkan musibah internasional. Kenapa pada saat isolasi mandiri kok saya diminta untuk memberikan solusi? Pak RT harus pandai-pandai untuk mengatur hal itu, terutama masalah kebutuhan. Nah, sempat saya berpikir dalam hal itu, dalam bentuk kerjasama yang gimana? Kalau kita disuruh kerjasama untuk memutus mata rantai COVID-19, kita siap sebagai ketua RT. Tapi pada saat terjadi seperti ini, kenapa dibebankan kepada RT? Terus tugasnya Satgas COVID itu apa? Apa hanya memberikan imbauan? Apakah hanya bisa merintah? Mentang-mentang kita ini adalah ketua RT, karena kebetulan salah satu warga kita yang dinyatakan positif. Apakah hanya seperti itu? Atau seperti itu cara? Sekarang coba, saya tidak bisa berpikir dan saya bingung sekali masalah itu. Pak RT dapat gaji dari mana? Pak RT punya anggaran dari mana? Apa yang kita berikan untuk kepada masyarakat, khususnya kepada warga yang diisolasi selama 14 hari itu? Kita pun sebagai ketua RT hanya diberikan uang 125.000 per bulan. Itu bukan gaji, tapi itu adalah biaya operasional, bukan gaji. Loh, kok saya dibilang diberikan informasi harus pandai-pandainya Pak RT untuk mengelola agar warga tersebut tidak keluyuran dilakukan isolasi mandiri. Ya, terus jawaban apa yang saya sampaikan kepada warga saya? Apakah itu namanya bentuk kerjasama? Kami disuruh, kami diperintah untuk memutus mata rantai yang ada di kampung. Apakah seperti itu tugas Satgas COVID-19? Dengan adanya seperti itu, kita tidak bisa berpikir, Pak. Kita tidak bisa berpikir. Kita hanya memikirkan gimana warga kita ini agar selama isolasi mandiri ini bisa berjalan dengan lancar. Terus terang Pak, saya bersama pengurus urunan Pak, urunan memberi sembako untuk kebutuhan mereka selama 8 hari. Apakah ini bentuk kerjasamanya antara kita sebagai ketua RT harus bekerja sama yang baik dengan Satgas COVID atau bekerja sama dengan pemerintah? Dan coba saya tanya lagi,
warga saya itu yang dinyatakan positif adalah 1 orang, tapi di dalam rumah itu ada 6 orang. Berarti harus dilakukan swab 5 orang itu. Dan saya meminta kepada pihak bidan desa, dan bidan desa mengatakan bahwa saat ini stoknya masih belum ada, harus didaftarkan dulu dan diantrikan dulu, baru nanti kalau sudah ada barangnya atau barang swab seperti itulah baru kita panggil. Nah, kalau kita menunggu barang itu baru ada, baru dipanggil. Nah, kalau masa karantina atau isolasi mandiri sudah habis masanya, berarti kan jelas warga tersebut keluyuran ke kampung. Masa kita meminta warga kita untuk melakukan isolasi mandiri sampai barang swab itu ada? Masa saya harus menunggu? Kalau menunggu sampai barang swab itu ada, bahannya ada, ya, berapa lama dilakukan isolasi itu? Ya ini yang membuat saya bingung, Pak. Ya ini membuat saya resah. Maka dari itu saya ingin tahu bentuk kerjasamanya seperti apa. Kita ini pemerintahan kecil, pemerintahan kampung yang tidak mempunyai anggaran. Kita hanya punya anggaran, Pak, itu minta iuran ke warga, itu pun untuk bantu dana sosial, untuk pembayaran sampah, dan juga untuk jaga malam, keamanan warga. Terus untuk kebutuhan lain seperti warga kita yang kena isolasi mandiri ini, terus gimana? Gimana bentuk kerjasamanya? Sampai saya ini bingung sekali. Bingung loh dulu. Bingung. Jadi tugas Satgas ini gimana gitu loh, maksud saya itu. Sampai detik ini pun ya, tidak ada satupun Satgas Covid, baik itu di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan desa, untuk datang ke tempat kami. Tidak ada satupun. Kalau namanya Satgas datang melihat keadaan, gimana perkembangannya, gimana kemajuannya, mungkin diberikan suatu konsultasi, atau mungkin titik-titik dikasih roti satu bungkus atau dikasih susu 1 botol. Itu kerjasama. Sampai sekarang pun nggak ada satupun Satgas Covid untuk datang ke kampung kami untuk melihat, untuk memantau. Ya, terus tugasnya apa? Apa hanya memerintah atau hanya menyuruh? Seperti itu. Inilah seorang masyarakat kecil yang kita diminta untuk melakukan memutus mata rantai COVID-19, tapi kita masih belum paham dalam hal itu semua.
apakah itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah ataupun pemerintahan kecamatan. Saya mau diberikan solusi, Pak. Ini saya curhat kepada jenengan semuanya. Mungkin ada solusi, Pak. Karena kita selaku ketua RT dan pengurus-pengurus RT yang tidak mempunyai apa-apa, tolong diberikan kita solusi, Pak, untuk mengatasi hal ini semua. Saya mohon maaf, Pak, kepada ibu-ibu. Mungkin ada beberapa kata yang keliru dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya ingin solusi dalam penanganan masalah COVID-19 ini, Pak. Matur nuwun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.